Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih berkumpul, kita masih bisa bertemu di majelis yang mulia ini dalam rangka untuk mempelajari ajaran Islam. Pada pertemuan sore kali ini, insyaallah kita akan membahas sebuah hadis Nabi SAW yang membicarakan tentang hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Qila wa ma hunna ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah ditanya, apakah hak-hak tersebut wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan apabila dia mengundangmu untuk suatu jamuan, maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansah lahu. Dan apabila dia meminta nasihat, meminta pertimbangan kepadamu, maka nasihatilah dia. Wa idza atasa fahamidallahu fasammithu. Dan apabila dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka katakanlah yarhamukallah kepadanya. Wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka jenguklah. Wa idza mata fatba'hu. Dan apabila dia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini telah mengandung tentang hak-hak terpenting seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Di dalam hadis ini juga ada hak itu yang hukumnya wajib dan ada hukumnya itu sunnah. Dan di dalam hadis ini juga terdapat pengaruh yang besar di dalam terjalinnya rasa cinta dan kasih antara sesama muslim. Jika kita amalkan hadis ini juga akan mempererat persatuan dan persaudaraan di antara muslim dan muslim yang lainnya. Kemudian berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, hadhil huququs sittatu man qama biha fi haqqil muslimi kana qiyamuhu bi ghairiha aula. 6 hak ini, kata beliau, barang siapa yang telah melaksanakannya pada hak seorang muslim, maka dia melaksanakan hak yang lainnya itu lebih utama, lebih layak. Wa hasala lahu ada'u hadhil wajibati wal huquqa allati fiha khairul katsira wal ajrul 'azima min Allah.
dan dia akan mendapatkan, ya, seorang akan mendapatkan balasan, ya, dan kebaikan yang banyak dari melaksanakan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang ada di dalam hadis ini. Ya, dia akan mendapatkan pahala dan balasan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala karena dia telah melaksanakan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang ada dalam hadis ini. Ya. Hak yang pertama adalah yang beliau sebutkan, idza laqitahu fasallim alaihi. Kata Rasulullah, apabila engkau bertemu dengan muslim yang lainnya, maka ucapkanlah salam kepadanya, ya. Beliau menyebutkan, fa inna salama sababun lil mahabbati allati tujibul iman, allati yujibu dukhulal jannah. Ya. Karena salam, ya, salam itu adalah sebab untuk mendatangkan kecintaan. Ya, salam itu adalah sebab yang bisa mendatangkan kecintaan antara kaum muslimin dengan muslim yang lainnya, ya, yang akan menimbulkan keimanan, dan keimanan tersebut akan menyebabkan seorang masuk ke dalam surga. Ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu." Ya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, kata Rasulullah. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Maukah kalian saya tunjukkan terhadap suatu amalan yang apabila kalian melakukannya kalian akan saling mencintai? Afsus salamu bainakum. Rasulullah SAW, sebarkanlah salam di antara kalian. Demikian juga dalam hadis lain Rasulullah SAW, ya, menganjurkan, mendorong, menghasung kita untuk mengucap salam. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ayyul islamil khair, Islam apakah yang lebih baik itu? Kata para sahabat, ya, tut'imut ta'am wa taqra'us salam alaman arabta alaman arabta wa man lam ta'rif. Ya. Engkau memberikan makan, kemudian engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau ketahui dan orang yang tidak engkau kenal. Engkau memberi makan, engkau mengucap salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Inilah, ya, ciri-ciri Islam yang baik. Ya. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, ya, wassalamun min mahasinil Islam, ya. Salam itu termasuk dari, ya, salah satu dari keindahan agama Islam. Fa inna kulla wahidin minal mutalaqayaini yad'u lil akhar bis salamati minasyurur. Karena masing-masing dari orang yang saling bertemu itu mereka saling mendoakan terhadap saudaranya yang lainnya dengan keselamatan dari keburukan. Ya. Wabir rahmati wal barakati al jalibati likulli khairin. Ya. Dan mereka saling doakan dengan rahmat, ya, berkah yang akan menarik kepada setiap kebaikan. Subhanallah. Inilah yang kita dapatkan ketika kita saling mengucap salam dengan saudara kita. Isinya itu kita mendoakan rahmat, mendoakan keberkahan bagi saudara kita. Kita tidak dapatkan ajaran seperti ini di dalam agama selain Islam. Kita tidak dapatkan ajaran seperti ini dalam adat istiadat masyarakat lain. Di sana ada adat masyarakat Jawa, adat masyarakat Sumatera, ya, adat masyarakat Kalimantan. Kita tidak dapatkan dalam adat istiadat mereka ketika bertemu
saling mendoakan. Ya. Saling mendoakan keselamatan, ya. Saling mendoakan selamat dari kejelekan, saling mendoakan agar mendapatkan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang isinya doa. Ya, salam itu isinya adalah doa. Tapi dalam Islam ada ajaran seperti itu. Maka ini adalah menunjukkan salah satu ciri dari keindahan agama Islam tersebut. Ya. Wa yattabi'u dzalika min al-basyashati wal alfaz at-tahiyatil munasabah ma yujibu at-ta'aluq wal mahabbah. Ya. Kemudian setelah itu, setelah saling mengucap salam, ya. Seorang muslim dan muslim yang lainnya yang saling mengucap salam itu mengiringinya dengan, ya, dengan wajah yang ceria, ya, dan lapas-lapas penghormatan yang sesuai, ya, yang ini perbuatan ini menyebabkan, ya, rasa saling cinta dan rasa persatuan, tidak ada rasa saling memutus hubungan antara kaum muslimin, ya. Wa yudhilul washhata wattaqat, dan perbuatan ini juga akan menghilangkan, ya, rasa takut, rasa khawatir, ya, dan akan menghilangkan rasa saling memutus hubungan. Subhanallah. Inilah yang kita dapatkan ketika kita saling mengucap salam, kita aman, ya. Kita tidak ada rasa khawatir, ya, dengan saudara kita, tidak ada rasa takut, ya, tidak ada rasa sungkan, ya. Plong, ya. Dada kita plong ketika kita saling ucap salam, ya. Kita mengucap salam, kemudian saudara kita menjawab salam kita, akan plong, tidak ada terjadi rasa khawatir dan rasa takut, ya. Kemudian Syekh melanjutkan, wassalamu haqqul muslim. Ya. Salam ini adalah hak seorang muslim yang lainnya. Ya. Wa 'alal musallami 'alaihi raddut tahiyyati bimithliha au ahsan minha. Ya. Salam adalah hak seorang muslim. Ya. Dan wajib bagi orang yang diberi salam untuk membalas salam dengan semisalnya, dengan ucapan semisalnya atau yang lebih baik darinya. Ya. Wa khairun nas man bada'uhum bis salam. Ya. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang pertama kali memulai salam. Ya. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Masalah hukum, ya, memulai mengucap salam ini, ya, telah dinukil oleh ulama, ya, Ibnu Abdul Bar, ijma'ul muslimin ala anna ibtida as-salami sunnatun wa anna radduhu fardun, ya. Dinukil dari Imam Ibnu Abdul Bar bahwa kaum muslimin itu telah sepakat, ya, para ulama itu telah sepakat bahwa memulai salam itu hukumnya adalah sunnah, ya. Sedangkan menjawab salam adalah wajib. Ini, ya, jadi yang harus kita ketahui bahwa mulai salam itu hukumnya memang sunnah, tapi menjawabnya adalah suatu kewajiban, ya. Qala al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, ya, ajma'al ulama'u ala anna ibtida'a bisalam sunnatun muraggabun biha wa radduhu faridatun liqaulihi ta'ala wa idahu yitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Ya, berkata Imam Al-Qurtubi, ya, para ulama telah bersepakat bahwa memulai salam itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan, dan membalas salam itu adalah wajib, ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa idza huyitum bitahiyyat, ya, apabila kalian diberi salam penghormatan, ya, fahayyu bi ahsani minha, maka balaslah dengan yang lebih baik darinya, aurudduha, atau semisalnya. Nah, inilah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tadi, maksudnya itu. Kita menjawab salam dengan yang lebih baik atau yang semisal dengannya, ya. Yang lebih baik itu assalamualaikum warahmatullahi, kita menjawab waalaikumsalam warahmatullah, ya. Yang lebih baik darinya assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Kemudian waqala an-Nawawi rahimahullah, ya, berkata Imam an-Nawawi, i'lam anna ibtida'us salam, ya, sunnatun mustahabbatun laisa biwajibin wa huwa sunnatun 'alal kifayah.
Berkata Imam Nawawi, ya, ketahuilah ya bahwasanya memulai mengucap salam itu adalah sunnah, ya. Hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan, bukan suatu kewajiban. Wa huwa sunnatun 'alal kifayah, dan dia adalah sunnah yang hukumnya bagi seorang yang sudah melakukannya maka cukup, ya. Maksudnya gini, fa in kana muslimu jama'atun kafa anhum taslimun wahidin minhum, ya. Apabila, ya, seorang muslim itu, orang muslim itu berjamaah, ya, berkelompok, ya, maka cukup salah satu dari mereka mengucap salam, ya. Walau sallama kulluhum kana afdalu. Kalau seandainya mereka semua mengucap salam, maka itu lebih afdal. Ya, maksudnya kalau kita lagi berombongan, ya, ada berjamaah, maka cukup salah satu dari kita ini, termasuk sunnah kifayah, satu orang mengucap salam, ya. Tapi kalau semua, ya, semua orang yang berjamaah tadi mengucap salam, maka itu lebih afdal. Demikian yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ya. Kemudian adapun mengucap salam, ya, wa amma raddus salam fa in kana al-musallamu alaihi wahidun ta'ayyana alaihi radd, ya. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan, adapun kata beliau menjawab salam, ya, ini tentang menjawab adab salam, ya. Adapun menjawab salam, jika orang yang diberi salam itu satu orang, maka jelas, ya, dia wajib menjawab salam. Ya, jadi kalau yang kita salam itu cuma satu orang, maka orang tersebut harus menjawab, wajib hukumnya dia menjawab salam, ya. Wa in kanu jama'atan kana raddus salami fardu kifayati alaihim, ya. Adapun jika mereka berjamaah, berkelompok, ya, banyak orang, ya, jika mereka itu banyak orang, maka menjawab salam itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu jika sudah salah seorang melakukannya, maka kewajiban yang lainnya itu gugur, ya. Seperti sholat jenazah. Sholat jenazah hukumnya fardu kifayah, ya. Jika sudah salah satu seorang yang sekelompok kaum muslimin telah melaksanakan fardu kifayah, sholat jenazah ini, maka kewajiban muslimin yang lainnya gugur, ya. Jika tidak dilakukan, maka mereka semua berdosa. Ini konsekuensi dari fardu kifayah, ya. Jadi jika mereka itu berjamaah, ya, maka mereka hukum menjawab salamnya itu adalah fardu kifayah bagi mereka, ya. Fa'in radda wahidin minhum saqata haraja anil baqin, ya. Jika salah seorang dari mereka itu telah menjawab salam, maka gugur dosa-dosa atau kewajiban dari yang lainnya, ya. Wa in tarakuhu kulluhum, ya, athamu kullahum, ya. Jika mereka semua meninggalkan mengucap salam ini, mereka semua berdosa, ya, kata Imam Nawawi. Jika mereka semua meninggalkan menjawab salam, mereka semua berdosa, ya. Wa idza raddu kulluhum fa huwa nihayatu bil kamal wal fadilah. Dan jika mereka semua menjawab salam, ya, maka itu adalah puncak dari kesempurnaan dan keutamaan. Ya, jadi intinya kalau umpamanya, ya, dalam masalah menjawab salam ini, kalau kita mengucap salam kepada satu orang, maka wajib bagi orang tersebut menjawab salam kita, ya. Tapi kalau misalkan kita mengucap salam kepada sekelompok orang yang ada di tempat-tempat duduk, ya, sekelompok orang ada di jamaah masjid atau apa, ya, di masjid atau apa, maka hukum menjawab salam itu fardu kifayah bagi mereka. Jika salah satu dari mereka menjawab, maka gugur ya, kewajiban yang lain, ya, tidak berdosa yang lain. Jika mereka meninggalkan semua, enggak jawab salam, mereka semua berdosa, ya. Dan jika mereka menjawab salam semuanya, kata Imam Nawawi, ini adalah puncak keutamaan dan kesempurnaan, ya. Kemudian termasuk dari adab salam, ya, khonifiddin rahimakumullah, termasuk adab salam, ya,
yang akan mewariskan rasa saling cinta mencintai, ya, rasa persatuan, ya, dan menambah persatuan di antara kaum muslimin adalah saling bersalam-salaman, ya, ketika bertemu, disertai dengan wajah yang ceria, ya, disertai dengan wajah yang ceria, wajah yang semeringah, ya, yang menyenangkan. Ini sunnah ketika salam bertemu saudara kita, ya. Dalam salam ini ketika yang akan mewariskan rasa cinta dan kasih sayang, ketika bertemu itu dia disunnahkan untuk bersalam-salaman dan menampakkan wajah yang ceria, wajah yang semeringah. Ya, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafaha, ya. Tidaklah dua orang muslimin, ya, dua orang muslim, ya, mereka bertemu. Kemudian keduanya fayatasafahani, ya, keduanya saling salam bersalaman, ya, saling bersalaman, ya. Illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa, kecuali akan diampuni dosa-dosa dari keduanya sebelum mereka berpisah. Ini salah satu keutamaan, ya, bersalam-salaman ketika bertemu dengan saudara kita yang lainnya, akan diampuni dosa-dosa kita dosa-dosa kita sebelum kita berpisah, ya. Kemudian di dalam hadis yang lain, ya, innal mu'mina idza laqiyal mu'minu, ya, fasallama alaihi wa akhadha bi yadihi wa yatasafahan, ya, tanatharat khotoyahuma kama yatanatharat waraqas syajar, ya. Sesungguhnya, ya, seorang mukmin itu, ya, sungguhnya seorang mukmin apabila dia bertemu dengan mukmin yang lainnya, ya, kemudian dia mengucap salam, ya, kemudian dia wa akhadha biyadihi, kemudian dia memegang tangannya, ya, lalu bersalam-salaman, maka berguguranlah kesalahan keduanya, kedua muslim tersebut, ya, sebagaimana telah berguguran, ya, daun-daun pohon. Subhanallah. Ini keutamaan salam, kemudian diikuti dengan bersalam-salaman, ya. Keutamaannya akan menggugurkan dosa-dosa kedua orang yang bersalam-salaman tersebut, ya. Kemudian an Qatadah qala, ya, berkata Qatadah, ya, qultu li Anasin, saya berkata kepada Anas, ya, akanas al-musafahatu fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala na'am, ya, berkata sahabat Qatadah kepada Anas, ya, apakah budaya saling salam bersalaman, ya, ketika bertemu ada pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, maksudnya dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, apakah budaya salam bersalaman itu dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka sahabat Anas mengatakan, na'am, ya, iya, memang ada, ya. Jadi intinya bersalam-salaman itu ketika bertemu adalah hukumnya sunnah, ya. Dan sebagaimana juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika bersalam-salaman itu di antara adabnya kita berwajah yang ceria. Ketika kita bertemu dengan saudara kita tuh berwajah yang ceria, ya, berwajah yang semeringah, ya. La tahqirunna minal ma'rufi syai'a, kata Nabi SAW. Janganlah kalian meremehkan, ya, kebaikan sedikit pun. La tahqirunna minal ma'rufi syai'an, ya, wa in talqa akhaka biwajhin talqin, ya. Walaupun kamu berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang menyenangkan, ya. Dan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, di dalam bersalam-salaman ini, ya, adabnya itu tentu seorang laki-laki dengan laki-laki yang lain, ya, perempuan dengan perempuan yang lainnya. Tidak boleh dalam bersalaman-salaman itu antara laki-laki dan perempuan, ya, atau perempuan dengan laki-laki, kecuali dengan orang yang menjadi
mahramnya, ya. Selain mahram maka tidak boleh bersalam-salaman antara selain jenis. Yang boleh adalah sesama jenisnya. Kemudian watsaniyah, yang kedua, ya, dari hadis ini, ya, kita jelaskan, idza da'aka fa'ajibhu, ya. Apabila dia mengundangmu, kata Nabi SAW, maka penuhilah undangannya, ya. Da'aka li da'wati ta'amin wa syarabin, ya. Maksudnya apabila saudaramu itu mengajakmu untuk, ya, mengundang makan atau minum, ya, fajbar khatiri akhika alladhi adla ilaika wa akramaka bidakwah, maka tenangkanlah, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, maka tenangkanlah, ya, pikiran saudaramu yang berharap kepadamu dan memuliakanmu dengan undangan, ya. Wa ajibhu lidzalika, ya, penuhilah undangan tersebut, illa ayyakuna laka udhrun, ya, kecuali jika kamu memiliki udzur, ya. Jadi masalah mengucap salam, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz, ya, Al-Fauzan bin Shalih Al-Fauzan, ya, kitab Ta'amul Ma'an Nas, masalah memenuhi undangan ini terbagi menjadi dua macam, ya. Yang pertama, undangan itu berupa walimatul urs, ya. Undangan berupa walimatul urs, undangan pernikahan, ya. Yang kedua, undangan yang bukan walimatul urs, ya. Adapun undangan yang berupa walimatul urs, ya, pendapat yang beliau kuatkan adalah hukumnya fardu ain, ya, fardu ain. Beliau lebih menguatkan pendapat yang hukumnya fardu ain, ya. Sebagaimana ini juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Idza du'iya ahadukum ilal walimati, ya, falyashhad, ya. Apabila kalian, ya, diundang untuk mendatangi walimah, ya, maka falyatiha, maka datangilah undangan tersebut, ya. Kemudian dalil yang kedua, kata Rasulullah SAW, ya, u'tud da'wata idza du'itum laha, ya, datangilah undangan, kata Nabi SAW, ya, apabila kalian telah diundang, ya. Kemudian berdasarkan hadis yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya mendatangi undangan walimatul urs, walimah pernikahan, adalah fardu ain, ya. Sarrut ta'amul walimah, ya, yud'a laha al-aghniya wa yutrakul fuqara, ya. Sejelek-jelek makanan, kata Nabi SAW, adalah makanan walimah, ya, santapan walimah yang diundang di dalam walimah tersebut orang-orang kaya dan tidak diundang orang-orang miskin, ya. Wa man taraka da'wata faqad asallaha wa rasul, ya. Barang siapa yang tidak mendatangi undangan, kata Nabi SAW, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Dan dijelaskan bahwasanya, ya, tidaklah dimutlakan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali dia telah meninggalkan suatu kewajiban. Maka dari ini hukum mendatangi walimah urs, ya, walimah pernikahan, adalah hukumnya fardu ain, ya, jika di sana tidak ada, ya, penghalang yang menghalangi kita untuk menghadirinya, ya, seperti ada bentuk-bentuk kemaksiatan, ya, atau musik, ya, atau perayaannya ada kesyirikan, maka tidak boleh kita datangi, ya. Jika ada acara maksiat maka tidak boleh didatangi, karena itu termasuk dari penghalang dari menghadiri undangan, ya. Adapun, ya, walimah yang selain dari undangan yang selain dari walimatul urs, ya, walimah pernikahan, maka hukumnya adalah sunnah, ya, hukumnya adalah sunnah. Baik. Kemudian sabda Nabi SAW yang ketiga, watsalisah, kata Syekh, ya, yang ketiga adalah
qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa idza stansohaka pangsohlahu. Dan apabila dia saudaramu muslim meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Ya. Ai idza ishtaraka fi amalin minal a'mal hal ta'maluhu am la fansahlahu bima tuhibbuhu li nafsik. Ya. Maksudnya apabila saudaramu yang minta nasihat, meminta pendapat kepadamu, ya, dalam melakukan suatu amalan, apakah dia lakukan atau tidak, ya, fansahlahu bima tuhibbuhu li nafsik. Maka nasihatilah dia dengan nasihat yang engkau sukai untuk dirimu. Ya. Fa in kana al-amalu nafi'an min kulli wajhin fahattahu ala fi'lih, ya. Jika seandainya amalan tersebut, ya, itu bermanfaat, ya, perbuatan tersebut bermanfaat dari segala sisi, maka nasihatilah dia untuk melakukannya. Jadi ini dalam nasihat itu, orang minta nasihat kita, kalau kita pandang, ya, yang dia minta pandangan itu manfaatnya besar, maslahatnya besar, maka nasihati dia untuk melakukannya, ya. Dorong dia untuk melakukannya, ya. Wa in kana mudarran fahadzaru minhu. Dan jika, ya, dia minta nasihat itu adalah sesuatu yang mudarat, maka jauhkanlah dia darinya, ya. Wa in ihtawa ala naf'in wa dararin fashrah lahu dzalik wa wazin bainal masalih wal mafasid. Nah, jika suatu perkara yang dia minta nasihat itu, ya, mengandung antara manfaat dan mudarat, ya, maka dijelaskan hal tersebut dan timbang dengan maslahat dan mudarat. Jadi intinya di sini, kalau nasihat, ya, kalau perkara yang saudara kita itu minta nasihat kepada kita itu bermanfaat dari segala sisi, ya, kita dorong dia, ya, kita motivasi dia untuk melakukannya. Ya, contohnya misalkan ada saudara kita yang sudah berniat untuk hijrah, untuk berubah, ya, untuk bertaubat dari maksiat, ya, untuk berubah dari kehidupan yang kelam, kehidupan yang baik-baik, ya, menjadi orang yang baik-baik, maka motivasi dan dorong dia untuk melakukannya. Ya, jangan ditunda-tunda, ya. Tapi jika dia minta nasihat, misalkan sesuatu yang mudarat, ya, misalkan dia mau bermuamalah dengan riba, ya, atau dia mau masuk instansi pemerintah dengan memberikan sogok, misalkan, ya, kita nasihati jangan sampai dia melakukan itu, ya, jauhkan dia dari hal tersebut, ya. Mau pinjam uang misalkan untuk bisnis, bank, ya, jangan disuruh, ya, dilarang dia dalam melakukannya. Begitu juga dengan misalkan dia mau masuk polisi, mau masuk PNS dengan memberikan suap, dilarang, nggak boleh, ya, karena itu mudarat, ya. Jika perkara yang dia minta nasihat itu ada maslahat dan mudarat, maka ditimbang dengan, ya, maka dijelaskan dan ditimbang antara maslahat dan mudarat, ya. Wa kadzalika idza syawaraka, ya, ala muamalati ahadin minan nas atau tazwijin atau tazwiji minhu fafdallahu mahdha nasihat, ya. Begitu juga, ya, seandainya saudara kita itu minta pendapat kepada kita untuk bermuamalah dengan salah seorang, ya, misalkan membangun hubungan bisnis, dia minta pendapat bagaimana saya berhubungan bisnis dengan orang tersebut, ya. Bagaimana kalau saya berhubungan dengan fulan, mau membangun jaringan bisnis dengan fulan, ya, itu. Atau dia minta nasihat, minta pendapat tentang mau menikahi seseorang, ya. Ini kita nasihat, kalau misalkan dia bagus, ya, perempuan itu bagus misalkan, atau seorang ikhwannya itu bagus, ya, agama dan akhlaknya, maka kita dorong dia untuk melakukannya, ya. Tapi kalau tidak baik menurut pandangan kita, ya, berdasarkan pandangan orang lain, maka kita jauhkan dia, ya. Wa amal lahu min ar-ra'yi ma ta'maluhu li nafsi. Maka
lakukanlah untuk dia ya pikiran yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri ya. Wa iyyaka an tughshihi bi syai'in min dzalik ya. Ang tughsyahu bi syai'in min dzalik ya. Hati-hatilah engkau ya dari menipu dia dalam masalah hal tersebut ya. Kita tipu orang tersebut ya. Faman ghassal muslimin ya falaisa minhum. Barang siapa yang menipu seorang muslim maka dia bukan termasuk golongan mereka ya. Wa qad taraka wajibin nasiha ya, dan sungguh dia telah meninggalkan kewajiban nasihat ya. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah melanjutkan, wa hadhihi nasihatu wajibatun mutlaqan ya. Nasihat ini hukumnya wajib secara mutlak ya, tidak terikat ya. Walakinnaha tata'akkadu idza istansahaka wa talaba minka ra'yan nafi ya. Akan tetapi lebih ditekankan lagi ya kewajibannya itu apabila saudara kita itu minta nasihat kepada kita tentang pendapat yang bermanfaat ya. Walihada qayyadahu bihadhil halati allati tata'akkad. Oleh karena inilah ya Rasulullah SAW mengikatnya ya pada keadaan ini yang lebih terikat ya. Wa qad taqaddama sarhal hadis ad-dinun nasihah ya, dan telah berlalu penjelasan tentang hadis bahwa agama itu adalah nasihat ya. Dan di dalam sebuah ayat ya, dalam surat Al-Asr ya, Allah Ta'ala berfirman ya, wal asr innal insana lafi khusr ya. Demi masa, demi waktu sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian ya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya. Watawasau bis sabr ya, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dan orang yang saling menasehati dalam kesabaran, dan orang yang saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran ya. Termasuk orang yang beruntung ya, bukan orang yang merugi, adalah orang yang saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran ya. Jika kita pengen termasuk dalam orang yang beruntung, maka masuklah kita amalkan apa yang terkandung di dalam surat Al-Asr tersebut ya. Kemudian yang keempat adalah sabda Nabi SAW, wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Apabila saudaramu bersin kemudian dia mengucap alhamdulillah, maka balaslah dengan yarhamukallah ya. Balaslah dengan yarhamukallah. Kemudian kita jawab dengan yahdibukallahu wa yuslih balakum ya. Kemudian al-khamisah ya, kemudian hak yang kelima adalah wa idza marido fa'udhu, dan apabila dia sakit maka jenguklah dia ya. Apabila dia sakit jenguklah dia, karena menjenguk orang sakit ini termasuk hak muslim yang lainnya ya, terlebih-lebih orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita ya, dan dia termasuk dari amalan yang soleh ya. Keutamaannya ya, sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, ma min muslimin ya ya'udu musliman qudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin ya. Tidaklah seorang muslim itu dia mengunjungi seorang muslim ya, yang sakit pada waktu sore ya, pada waktu pagi hari ya, kecuali malaikat itu akan bersalawat kepadanya sampai waktu sore. Wa idza adahu ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih ya. Dan apabila dia mengunjungi saudaranya itu pada waktu ya, pada waktu sore hari, maka malaikat itu akan bersalawat kepadanya sampai waktu subuh. Malaikat ini jumlahnya tadi berapa? 1000 ya. 1000 malaikat akan
berselawat kepada orang yang mengunjungi saudaranya yang sakit. Kemudian hak yang keenam adalah apabila dia meninggal maka diiringi jenazahnya. Ya mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan ya tentang hak-hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Ya mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya ya karena di dalamnya sebagai yang disebutkan tadi terdapat pahala dan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala jika kita melaksanakan hak-hak muslim yang mana di sana ada yang wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.